Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini di tempat yang mulia, tempat yang penuh barokah. Kita awali hari dengan kajian ta'lim. Setidaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan, baik langsung dari Al-Quran, yaitu firman-firman Allah, ataupun dari lisan-lisan yang mulia beliau sendiri di dalam mengajarkan umat agar senantiasa bertakwa dan melakukan ketaatan. Termasuk pada pagi hari ini, berangkat dari kumpulan kesepakatan para ahli hadis, di antaranya yaitu Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Suyuti, di mana mereka berusaha mengumpulkan manusia-manusia mukhtar atau pilihan. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu ar-risalah. Hanya Allah lah yang memahami, Allah yang maha tahu. Haitsu yaj'alu risalatahu. Terserah Allah atas kehendak Allah kemana Allah sebarkan utusannya, para nabi dan para rasulnya, dan siapa saja mereka. Kita nggak boleh komplain, itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bertanya-tanya, kenapa sing dadi nabi kok Nabi Muhammad ya? Nyapa sing dadi rasul pertama Nabi Nuh ya? Kenapa kok harus Nabi Ibrahim dan seterusnya? Nggak boleh. Itu betul-betul haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dipilih untuk menjadi nabi, siapa yang dipilih untuk menjadi rasul, kita kembalikan urusannya kepada Allah. Dan Imam Baihaqi mengumpulkan bahwa jumlah seluruh para nabi itu ada 300.000 sekian. Ya, satuannya nggak saya sampaikan karena silang pendapat. Yang penting sing gede wae. Jadi jumlah seluruh para nabi itu 300-an ribu sekian. Dari mereka ada yang Allah pilih lagi dengan mengemban amanah dakwah, menjadi rasul. Dan Allah turunkan di antara mereka kitab-kitabnya. Dan jumlah para rasul itu menurut Imam Baihaqi yang disepakati ulama hadis zaman itu 100.000 sekian. Jadi dari 300.000 diperes menjadi para rasul itu, utusan Allah yang berdakwah itu 100.000 sekian. Dan di dalam Al-Quran yang kita baca, kita tilawah, kita ngaji, yang disebutkan cuma 25. Diperes lagi. Dari 300.000, 100.000, tinggal 25. Dan dari 25,
diperes lagi, di antara mereka ada yang bergelar ulul azmi. Para rasul ulul azmi, dan itu jumlahnya hanya 5 orang. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ajma'in. Nah, jadi 5 orang ini persan dari berapa? 300.000 sekian tadi. Betul-betul pilihan dari yang terpilih. Itu 5 orang ini. Jadi kalau ditanya dari seluruh para nabi dan rasul, yang paling sabar siapa? Ya 5 ini. Yang paling teguh dalam berjuang mengemban dakwah, menyebarkan agama Allah, ya 5 orang ini. Yang banyak sekali musibah, tantangan, ujian, ya 5 rasul ini. Makanya bergelar ulul azmi. Dan ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit, dari langit pertama, kedua, ketiga itu kan setiap langit pasti menemui, berjumpa dengan saudara-saudara para nabi. Di langit yang ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang layah-layah istirahat di masjidnya malaikat, yaitu Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Kemudian Rasul lanjutkan lagi, naik lagi, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dalam surat An-Najm dijelaskan Rasul naik lagi sampai di atasnya sidratul muntaha untuk berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah sambil menerima amanah kewajiban sholat wajib sehari semalam. Lihat urutannya ya. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim, setelah itu di atas Sidratul Muntaha Nabi kita paling atas. Inilah yang menjadi kesepakatan para ulama, level dari yang 5 tadi diperes lagi jadi 3 ini. Ya, jadi urutan dari ranking yang ketiga dari seluruh para nabi dan rasul itu adalah Nabi Musa. Di atas Nabi Musa ada Nabi Ibrahim, itu peringkat kedua. Dan peringkat pertama Nabi siapa? Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Difahami ya. Jadi kalau ditanya antara Nabi Musa sama Nabi Ismail umpamanya, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Nabi Musa. Ya, ini harus dipahami. Nabi Ibrahim sama Nabi Nuh mulia mana? Nabi Ibrahim. Tadi levelnya tadi. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi peringkat teratas. Makanya beliau bergelar Imamul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Imamnya, pemimpinnya para nabi, para rasul. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sudah nih, ini kesepakatan para ulama. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, kami ingin membawa bekal dan pedoman untuk rekan-rekan sekalian. Kalau ngepasi hari Jumat atau malam Jumat. Karena ada anjuran kaum muslimin membaca surat Al-Kahfi.
Dan di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah. Dan itu juga banyak sekali pelajarannya. Di antaranya yaitu kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa nantinya berguru dengan Nabi Khidir. Masalahnya adalah datang sebagian kaum muslimin yang hari ini masih punya keyakinan dan pemikiran seakan-akan Nabi Khidir lebih mulia dari Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sama Nabi Khidir mulia mana? Mulia mana? Nabi Musa. Ini kesepakatan ulama. Kalau berkeyakinan nggak seperti ini, terus ulama sapa ya mbok. Ini seluruh ulama dari dulu sampai sekarang sesuai dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, jadi Nabi Muhammad yang teratas, Nabi Ibrahim yang kedua, kemudian Nabi Musa. Nabi Musa sama Khidir itu lebih mulia Nabi Musa. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa mengambil hikmah, mengambil ilmu dan pengetahuan kepada Nabi Khidir yang tidak Allah beritahu ke Nabi Musa sebelumnya, apa salahnya? Ya, memangnya ketika kalau Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir merendahkan posisinya? Enggak. Itu malah pelajaran Nabi Musa tawadhu dan siap mengambil ilmu dari siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah turunkan wahyu, yang mana Nabi Musa memang belum tahu ilmunya. Ya. Jadi Nabi Musa itu lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir. Nah, orang hari ini meyakini bahkan sampai di level Nabi Khidir masih hidup. Nah, itu lebih parah lagi. Hanya untuk meyakinkan hawa nafsu dan pikirannya tadi, supaya apa saja yang dia lakukan ada backingannya Nabi Khidir. Ada orang sholat misalnya, kok subuhan ini kok 4 rakaat ya? Ini umpama. Atau wiridan ini kok aneh, nggak seperti umum. Nah, kita tanya, atau mungkin kalau ada hubungan keakraban bisa kita tegur. Ternyata jawabannya, yo melu-melu aneh. Kowe rasa ngurusui sholatku. Ya, kowe rasa ngurusui wiridanku. Kowe ra mudeng iki. Ya, posisimu ora kaya makomku saiki. Kowe ra roh. Winginane bengi iki aku ning waduk cengklek. Ning tengah-tengah kowe aku antara sadar mbek ra sadar. Aku ditemoni sosok putih. Ya. Ngajari aku wiridan kaya ngene, ngajari aku salat kaya ngene. Ya jebule sosok putih kuwi Nabi Khidir. Aku winginane bengi didapuk dadi wali, wis menengo. Wah, iki repot lek wis ngene iki. Ya. Seakan-akan syariat Nabi Muhammad SAW tidak mencukupi untuk kita amalkan sehari. Sampai kemudian lebih mengutamakan ajaran syariat, tata cara ibadah, versi dalam tanda kutip jin apa setan sing ngaku-ngaku Nabi Khidir itu tadi. Dan itu banyak. Dididik Nabi Khidir, dididik Nabi Khidir. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan Umar bin Khattab sedang membaca Taurat, marah. Umar diminta untuk melemparkan Taurat itu. Hei Umar, ya,
Lau anna Musa hayyan, kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, lattabi'ani, sungguh dia akan mengikuti petunjukku. Taurat diturunkan ke siapa? Nabi Musa. Di zaman itu, di hari itu, Nabi Musa adalah Rasul yang paling mulia dan paling bertakwa. Gak ada tandingannya untuk Bani Israel. Tapi ketika Umar bin Khattab di zaman Nabi Muhammad SAW membaca Taurat, Rasul marah seakan-akan Al-Quran kurang mencukupi untuk dijadikan pedoman. Sampai ngaji Taurat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka niscaya Musa akan mengikuti petunjukku. Artinya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti. Terbukti kapan? Nanti di akhir zaman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Isa, ya, sebagai pertanda kiamat sudah sangat dekat. Hari itu Nabi Musa ngajinya Quran apa Injil? Nabi Isa ngajinya Quran apa Injil? Quran. Sholat subuhnya berapa rakaat? Ya tetap 2 rakaat. Ketemu puasa Ramadan ya mung sesasi. Lah itu semuanya syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak menggunakan syariat di zamannya, tetapi ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau kita diminta ibadah ketaatan dicontohi dengan contoh ajaran Rasulullah, lah kok ora gelem terus nyontoh sapa gitu. Apa bedanya kita dengan para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kira-kira zuhur, asar, isya'i berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Kita sholat zuhuran, asaran, isya'an, ya 4 rakaat, berarti podo ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau mengeluarkan zakat malnya diwajibkan berapa? Ya 2,5%. Loh kita juga sama 2,5%. Zaman Utsman bin Affan ketemu Ramadan, pirang dino leh poso Utsman bin Affan. Ya cuma sebulan. Bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Kita pun sama. Ketemu Ramadan, ya mung sesasi kuwi poso wajib. Berarti kan sama antara kita dengan sahabat dalam poin-poin ibadah-ibadah besar ini. Terus yang bedanya apa? Yang membedakan adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan atau mengajarkan atau mengucapkan dari hadis-hadisnya, para sahabat tidak ada komplain. Rumus yang ada pada mereka cuma sami'na wa ata'na. Itu tok. Kami dengar, kami taati, kami patuh, kami amalkan. Sudah itu tok. Itu bedanya dengan kita. Ketika Rasul SAW sudah menyampaikan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Terkadang kita, nah itu bedanya di situ. Perbedaannya itu di situ. Ya, mosok ngono. Nah itu kita. Kalau sahabat enggak, sami'na wa ata'na. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib memimpin, beliau menjadi khalifah yang keempat. Ya, jadi Amirul Mukminin menggantikan Utsman bin Affan. Hari itu sudah muncul musuh dari kalangan muslimin, memerangi Ali bin Abi Thalib. Teriakannya juga Allahu Akbar. Muslimin yang tidak lagi taat kepada pemimpinnya keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, berontak. Dalam sejarah Islam disebut kelompok ini dengan Khawarij. Diperangi sama Ali bin Abi Thalib akhirnya. Dan menang Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij kalah dalam perang Nahrawan dan lain seterusnya. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliau khalifah, pemimpin. Gak perlu terjun langsung.
Maka Ali hanya memerintahkan kepada komandan-komandan militernya itu dan prajurit-prajuritnya, buka bajunya orang-orang Khawarij itu. Golek ono andeng-andengi. Di punggungnya itu ada tanda. Itu ketika prajurit laporan pertama, wahai Amirul Mukminin, kami tidak menemukan tanda-tanda itu. Kata Ali, golek onone sampai ketemu. Ya, goleki sing tenanan, sing fokus. Ya, di antara punggung mereka, kalau mereka betul-betul pemberontak keluar dari pemerintahan Muslim, tidak ridho dengan kepemimpinan yang sah, di punggung mereka pasti ada tanda. Mbuh kuwi poh, mbuh kuwi andeng-andeng, pasti ada tandanya. Dicari lagi untuk kedua kalinya. Dan laporan yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib diberitahu bahwa di setiap punggung-punggung Khawarij pasti ada tanda-tanda khusus. Pertanyaannya, Ali bin Abi Thalib tidak tahu dari mana. Sampai memerintahkan prajuritnya, golek ono, lek kuwi tenan Khawarij, mesti enek andeng-andengnya apa toe? Jawabannya karena sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul sudah mengabari kepada Ali. Wahai Ali, sayati zaman, akan datang suatu zaman nanti bagian dari muslim itu memberontak kepada kepemimpinan yang sah hari itu. Ya, dan di antara tanda mereka yaitu di punggungnya. Itu ada tanda-tanda seperti tanda lahir atau tai lalat. Itu disampaikan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Ali percaya apa enggak? Jelas percaya. Maka ketika di zamannya muncul Khawarij, lah iki hadis Nabi berarti. Makanya ketika diperangi, pesannya Ali, lihat di punggungnya, buka pakaian mereka, dan ternyata ada. Dan ini diyakini betul sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat 100% percaya dan yakin dengan berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada komplainnya sama sekali. Lah kalau kita kan enggak, ya sudah dikasih tahu, jangan dekati ini, jangan dekati itu, ya malah nantang, ya itu kebacutnya kita kadang ini. Lah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul di dalam menceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, beliau juga terangkan dengan detail ini. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, lebih tepatnya kisah ini dimulai dari ayat yang ke-61. Dari 61. Awalnya Nabi Musa ditanya oleh sebagian Bani Israel, adakah orang yang lebih alim darimu? Lihat, ini yang nanya siapa? Bani Israel. Yang ditanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Ketika ditanya adakah orang yang alim yang melebihi dirimu, jawabannya Nabi Musa, enggak ada. Sombong apa enggak Nabi Musa? Ya enggak loh, memang faktanya gitu kok. Ya kan? Faktanya gitu. Yang Allah turunkan Taurat siapa? Di seluruh Bani Israel. Yang mau Nabi Musa tok. Yang Allah turunkan wahyu, ya Nabi Musa. Yang Allah jadikan mengetahui syariatnya, halal haramnya, ya cuma Nabi Musa. Untuk kemudian beliau dakwahkan. Ketika ditanya adakah orang yang lebih alim, jawabannya Nabi Musa, gak ono. Ya aku sing paling alim. Faktanya gitu apa enggak? Gitu memang. Ini enggak sombong, Nabi Musa enggak sombong. Lah memang beliau Rasulnya kok. Tapi ternyata ucapan tidak ada yang lebih alim dariku mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu.
Allah kemudian menegur Musa bahwa masih ada orang yang lebih tahu yang engkau tidak ketahui ilmunya. Maka kemudian Nabi Musa bertobat. Nabi Musa siap diperintahkan untuk mengambil ilmu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jalanlah. Kalau nanti sudah ketemu suatu tempat, disitulah pertemuanmu dengan orang yang lebih mengetahui darimu. Nah, maka di ayat yang ke-60 mulai dikisahkan. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqaba. Nabi Musa berkata kepada santri, remaja yang membantu, atau hari itu ibarat budaknya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Itu santrinya Nabi Musa, sahabat yang menemani perjalanan Nabi Musa dalam berjuang selain Nabi Harun. Dan nanti sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun jadi nabi. Ya. Dulu itu rata-rata sahabat-sahabat para rasul, ketika rasul itu sudah wafat, oleh Allah dilantik jadi nabi. Seperti Yusha bin Nun. Kemudian ada Hawari dari hawarinya Nabi Isa, sahabat dari sahabatnya Nabi Isa. Kemudian ada sahabat-sahabat ya dari para nabi dan rasul sebelum itu, dari kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Umar bin Khattab, ya, beliau bersabda, laukana ba'di nabi lakana Umarun nabi. Kalau seandainya sepeninggalku masih ada nabi, maka yang pantas jadi nabi siapa? Umar bin Khattab. Umar apanya Rasul? Sahabat beliau. Jadi sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu pantas jadi nabi. Cuma masalahnya setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi kenabian dan risalah kerasulan, sudah ditutup. Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena dulu-dulunya seperti itu. Ya, sahabat yang menemani para nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika nabinya meninggal digantikan oleh mereka. Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, maka Yusha bin Nun yang menggantikan posisi Nabi Musa. Jadi nabi setelah kenabian Nabi Musa. Lah, tapi di dalam ayat yang ke-60 dari surat Al-Kahfi diceritakan ini masih muda sekali Yusha bin Nun. Masih ngancani perjalanan menuntut ilmunya Nabi Musa. Nabi Musa bilang ke Yusha, ayo kita berangkat. Kita mengarungi daratan dan lautan sampai kita ketemu Majma'al Bahrain. Bertemunya dua lautan. Ya, nanti kalau ketemu hari Kamis, malam Jumat atau hari Jumat, ya, ngaji Al-Kahfi, ketemu ayat 60 dan seterusnya sampai 80, itu dibaca terjemahnya. Ya, insya Allah kita pandu di hari Selasa ini antara ayat 60 sampai 80 itu, ya, biar tambah bisa memahami kandungannya. Yang dimaksud dengan bertemunya dua lautan itu beda-beda tafsirnya. Dua lautan ini ada yang menyebut tafsir pertama, pertemuan antara Sungai Nil dengan Laut Tengah. Kemudian ada yang mengatakan yang disebut dengan Majma'al Bahrain, bertemunya dua lautan, itu antara lautan Romawi dan lautan Persia. Ada yang mengatakan lagi
Yang dimaksud dengan bertemunya dua lautan, ya, lautan Yordan dengan lautan Laut Merah itu. Jadi tafsirnya macam-macam. Dan ini kaidah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan lokasi atau tempat dan tidak detail penjelasannya, sehingga muncul banyak penafsiran, maka yakinlah tema utamanya bukan lokasinya itu. Jadi nggak usah kita dibingungi, ruwet muter-muter, jane ini sing disebut lautan sisih ndi. Nggak penting itu. Tema besarnya adalah yang bukan itu. Ya, itu bagian dari keindahan kisahnya saja. Seperti Ashabul Kahfi. Beberapa pemuda yang jumlahnya juga nggak detail, ya, menyelamatkan akidah dan tauhid keyakinan mereka sampai keluar kampung, keluar wilayah, kemudian masuk ke gua. Allah tidurkan sepanjang 300 tahun plus 9 tahun itu. Nah, kemudian gua itu dikenal dengan Al-Kahfi, yaitu goanya Ashabul Kahfi. Nah, di mana persisnya? Nggak tahu. Ya, sehingga tafsir banyak sekali. Sampai hari ini ada 8 sampai 12 goa yang diakui itu petilasannya Ashabul Kahfi. Lu aneh. Lah turune iki ya kur ning gua sitok kuwi tok. Sing ngaku-ngaku sampai 10 rolas. Dilungkas mungkin gua Pindul, gua Gunung Kidul kuwi ya iso diaku-aku barang. Iki mbiyen Ashabul Kahfi nate rene. Ya. Jadi nggak perlu kita mementingkan, menghabiskan waktu untuk mencari di mana asli guanya. Karena tema besarnya bukan itu. Nabi Musa hanya mengatakan kepada Yusha bin Nun, yang penting kita berjalan, berjumpa, bertemunya dua lautan. Kalau nggak ketemu ini, dua lautan ini, ya, amdiyah huqabah. Kita akan terus berjalan berhukop-hukop. Hukobah, ya, ini perjalanan, ada yang mengatakan setahun, 10 tahun, dan saya mengambil pendapat hukobah itu perjalanan yang satu hukopnya itu 80 tahun. Jadi Nabi Musa memotivasi kita, kalau kita pengen belajar, cari guru, kok guru belum ketemu, yuk jalan terus aja lagi. Sampai nemok nih ilmu, sampai nemok nih guru. Meskipun dijalani sampai 80 tahun. Urung ketemu nih, melaku nih sampai 80 tahun nih. Melaku nih sampai ketemu lagi 80 tahun lagi. Artinya menuntut ilmu, mengambil ilmu dari seorang guru atau 2 orang guru atau puluhan guru silakan. Itu nggak ada habis-habisnya. Perlu diketahui bahwa Nabi Musa mulai menuntut ilmu, mencari guru Nabi Khidir itu. Ini kisah ketika Nabi Musa sudah menemani Bani Israel disesatkan oleh Allah. Yatihuna fil ardi. Allah sesatkan 40 tahun itu. Arba'ina sana. Ini 20 tahun awal. Karena selepas ini nanti Nabi Musa wafat. Bayangkan, berarti ini sudah menang dari Fir'aun. Kisah ini Nabi Musa sudah menang dari Fir'aun. Padahal biasanya Allah utus, Allah pilih untuk menjadi nabi atau rasul itu usianya 40 tahun. Rata-rata 40 tahun itu dilantik jadi nabi. Seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, semua rata-rata usia 40 tahun. Berarti kalau usia 40 tahun Nabi Musa didapuk jadi nabi dan rasul, kemudian berdakwah ke Fir'aun, kemudian menemani Bani Israel Allah sesatkan karena Allah murka dengan orang-orang Bani Israel ini, itu berarti kemungkinan usia Nabi Musa itu sudah antara 80 sampai 100 tahun. Itu pun ketika Allah perintahkan nuntut ilmu,
mencari guru yaitu Nabi Khidir, tetap berangkat. Kalaupun nggak ketemu, saya jalan lagi sampai 80 tahun lagi tak lakoni. Itu sekelas Nabi Musa. Ini motivasi bagi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usia itu bukan batasan untuk kita berhenti belajar. Jarak juga sama. Ya, musim juga sama. Ya, musim udan ngaji nulis, grimis titik nulis, iso izin Pak Ustadz, lagi hujan, padahal kepiur tok. Lek nang Indomaret semangat ya, tapi lek kon ngaji soal alasan udan. Lah ini PR kita ya. Nah, itu yang pertama, motivasi dari ayat yang ke-60. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Jadi kisahnya yang Rasul sampaikan di sini kan langsung tiba-tiba membawa hut. Jadi Nabi Musa memerintahkan Yusha bin Nun, ayo perjalanan kita ini perjalanan adoh. Ya, butuh bekal. Mereka membawa bekal hut. Hut oleh Imam Ibnu Katsir ditafsirkan sama kun mumalik, iwak asin. Kita mengenalnya dengan gerih, teri dan semisal. Itu perbekalan penuntut ilmu ini, penuh dengan kesederhanaan, tawadhu. Jadi santri gak perlu majang-majang neng IG ne, santri fotone neng restoran. Can you all eat? Yes, rapatek santri. Ya. Lagi orang kalau lagi nuntut ilmu itu banyak tirakate. Ya, beda kalau udah seperti para ulama dijamu oleh penguasa, makan dengan raja. Lah itu kisah hari ini ya itu. Itu puluhan tahun ke belakang zaman belajarnya, itu akeh tirakate. Itu Yusha bin Nun diminta oleh Nabi Musa bawa bekal yang sederhana. Yaitu cuma ikan asin. Mati lagi, sudah mati. Dan nanti Nabi Musa juga mengatakan kepada Yusha bin Nun, nanti ikan asin yang kita bawa sebagai bekal itu juga akan membawa pertanda berjumpanya kita dengan sosok yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya dua. Sebagai tanda berjumpanya dengan Nabi Khidir dan memang sebagai bekal dalam menuntut ilmu itu tadi. Nah, akhirnya berjalan mereka berdua. Melaku mengarungi daratan, nyebrang lautan. Tiba-tiba Nabi Musa letih, kesel, ngantuk. Sampai nanti kita akan baca ayatnya itu ada bebatuan, ada batu. Nabi Musa kemudian tidur di situ. Leleh di batu itu kemudian tidur. Yusha bin Nun melek. Tugasnya santri itu ya jaga gurunya. Gurune tidur orang melu turu terus malah gurune sing gugat. Ya. Santrinya ini Yusha bin Nun ini yang melek. Jaga Nabi Musa. Nabi Musa tidur, Yusha bin Nun enggak tidur. Ya. Ditaruh lek cara dhewe iki kaya besek lho. Biasanya wong mancing itu kan ada tempat wadah ikan kayak gitulah. Itu ditaruh di sampingnya. Ini di tepi kan berarti nggak sampai kena air. Tiba-tiba ketika di sini disebutkan nasiyahutahuma, ya lupa terkait dengan gerih mau atau terinya tadi. Karena saking takjubnya Yusha bin Nun menyaksikan keanehan. Apa itu keanehannya? Tiba-tiba air laut itu
semakin maju menghampiri besek teri mau. Dan salah satu dari ikan asinnya itu hidup lagi nyolot neng banyu. Nah, itu kan aneh banget itu. Ya, ini di luar nalar. Iwake iso urip neh nyemplung di laut. Ya. Dan biasanya gambaran laut ya. Laut kalau dilewati kapal itu kan mesti belah. Apa sih istilahnya? Ada riak-riak airnya itu. Tapi semakin jauh laut perahunya, sing dilewati tadi gimana? Balik lagi apa tetap belah? Balik lagi kan, normal lagi kan banyu nih. Ikan juga sama. Ikan kalau renang ya, ikan renang. Ya penting ikan nek mlaku ning banyu. Ya. Itu kan juga ada riak-riak airnya, belah kan meskipun kecil. Tapi kalau udah dilewati, ya normal meneh. Nah, keajaiban berikutnya adalah ketika ikan asin yang hidup kembali hidup, kemudian nyemplung ke lautan itu. Yang dimaksud dengan fil bahri saroba, ternyata lautan yang terbelah karena dilewati ikan tadi tidak balik lagi. Jadi bentuk kaya dene bekas. Ya, lurus gitu. Kayak jadi terowongan apa jembatan. Itu yang terjadi betul. Sehingga Yusha bin Nun merasa takjub, aneh ini. Kok bisa seperti itu? Ya, cuma saking takjubnya, kemudian dirinya juga mulai capek, sampai kemudian Nabi Musa bangun lagi dan memerintahkan, ayo lanjutkan perjalanan. Yusha bin Nun lupa akhirnya. Peristiwa tadi itu lupa. Ada iwak sing melu nyemplung, kemudian membelah lautan dan tidak lagi balik, tetap terbelah terus. Ya, ada bekasnya terus. Sampai kemudian ayat yang ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nah, tiba-tiba Nabi Musa pengen makan. Ya, tadi udah istirahat, sekarang ganti lapar. Nabi Musa kemudian memerintahkan Yusha bin Nun, ayolah, tok nih bekal kita. Kita makan bareng-bareng. Nah, ketika Nabi Musa memerintahkan mengeluarkan bekal, Yusha bin Nun gek eling, ya Allah, saya lupa. Tadi itu salah satu ikan itu hidup lagi. Kemudian jalan di laut itu, lautnya itu belah terus, nggak balik lagi riak-riak airnya. Kata Nabi Musa, loh, lah di situ berarti Majma' al-Bahrain itu di situ. Oh, bos, iya. Dan beberapa tafsir menyebutkan ini perjalanannya sudah 1 hari 1 malam. Jadi dari keblasuknya tadi, lupanya Yusha bin Nun itu, sampai kemudian diingatkan oleh Nabi Musa, kita waktunya makan, Yusha bin Nun itu baru ingat setelah perjalanan sehari semalam. Ya. Qala ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaiton an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, Yusha kemudian menceritakan, tadi saya lupa ketika jenengan Nabi Musa tidur di sohrok batu. Nah, saya ada peristiwa menakjubkan. Itu tadi diceritakan. Ya, dan saya lupa ini datangnya dari setan. Ya, betul itu. Jadi ujian para penuntut ilmu itu lali. Lali itu memang ujian. Jangan kemudian kita beralasan orang gelem ngaji goro-goro iki. Aku wingi gak roh sesuk lali ora enek.
Ya kan? Saiki paham, besok lupa wajar. Makanya kemudian sering diulang-ulangi, murojaah, mudzakarah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu, sering mengulang kembali. Nah, di sini Yusha bin Nun karena sedang belajar dengan Nabi Musa dan ternyata lupa datangnya dari syaitan. Digoda ya dengan adanya lupa, sifat lupa itu. Nah, kemudian Nabi Musa ya wes lah, itu sudah terjadi. Fartadda ala atharihi maqassasa. Maka di sini ada dua tafsiran. Fartadda yang pertama adalah Nabi Musa memerintahkan Yusha bin Nun, ayo kalau gitu kita ganti baju. Baju apa itu? Baju kesederhanaan untuk nuntut ilmu. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan guru. Ya, kita ganti baju kita dengan baju penuntut ilmu. Itu ketawadhuan Nabi Musa yang berikutnya. Padahal beliau itu Rasul. Ya, bahkan secara umum lebih mulia dari Nabi Khidir. Tapi karena pengen belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Musa sampai siap berganti baju yang lebih sederhana. Yusha bin Nun juga sama. Tafsir yang kedua, fartadda artinya ayo kita putar balik, putar arah lagi sampai berjumpa sing mbok maksud mau. Dan itu tadi perjalanan berapa? Sehari semalam. Balik lagi. Nah, sudah. Tinggal ngikuti saja kan ada bekasnya. Dalane sing digawe iwak mau. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Baru kemudian di tempat yang Nabi Musa tidur tadi, di balik batu itu ternyata ada sosok abdan, ya, yang saat itu berselimut, ya, menutupi wajah dan badannya. Nah, itulah yang kemudian kita kenal hari ini dengan Nabi Khidir. Sebetulnya Khidir itu familiar di kita. Ya. Kalau sebutan yang pas dan benar sesuai kaidah bahasa, itu aslinya Khadir. Ya, aslinya yang benar itu Khadir. Kenapa? Karena pada asalnya nama beliau itu bukan Khadir, bukan Khidir, tetapi Mulkan bin Balian, itu nama aslinya. Tapi suatu ketika beliau itu duduk di padang yang tandus. Ya, udah jadi nabi ini, udah Allah turunkan wahyu. Ya, duduk di padang tandus dan ketika diduduki oleh Mulkan bin Balian tadi, Allah kehendaki tanah yang tandus tadi jadi subur, jadi hijau royo-royo, dan bahasa Arabnya hijau itu akhdar. Makanya kemudian sosok itu tadi bergelar Khadir, artinya apa wae sing tandus dilewati dadi ijo. Lah, sampai di Indonesia berubah jadi Khidir. Ya wis lah, kita pakai yang familiar aja. Tapi pengen bener, yang bener itu bukan Khidir tetapi Khadir. Jadi jenengan nantinya pengen gadah anak lanang terus dijenengi jeneng nabi, terus nabi ini Nabi Khidir, jangan kasih nama Khidir tetapi Khadir, ya, Nabi Khadir. Nah, berikutnya Nabi Musa mengucapkan salam ke Nabi Khadir ini. Nabi Khadir ilang lho, kayak enek wong sing ngucapne salam, perasaan umatku gak ono sing ngucapne salam. Maka Nabi Khadir bertanya balik, siapa kamu? Kok asing sekali saya mendengarkan salam dari orang di sini. Kata Nabi Musa, saya Musa. Saya Musa.
Kemudian Nabi Khidir bertanya balik, Musa Bani Israel, ya, apakah kamu itu Musa Bani Israel? Dijawab iya. Maka dari sini Nabi Khidir tidak tahu sama sekali kalau di hadapannya Nabi Musa sebelum mereka basa-basi itu tadi. Ya. Bahkan Nabi Khidir masih bertanya, engkau itu Musa Bani Israel? Karena jeneng wong jeneng ki yo akeh kok sing padha. Kan iso wae Musa Sarliwon, Musa Palur, ya kan? Musa bisa kan? Banyak, makanya ditekankan sama Nabi Khidir, kamu itu Musa Bani Israel. Iya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, beliaulah yaitu Nabi Khidir inilah yang Allah turunkan rahmat, yang kemudian Allah turunkan milladunna ilma, yaitu kami turunkan dari sisi kami yaitu Allah ilmu. Jadi sebelum Allah turunkan ilmu kepada Nabi Khidir, Allah turunkan apa? Rahmat. Jadi lebih penting itu kita doa ojo kur pengen pinter tok. Lek trimo pinter wis sak ndambyak-ndambyak. Betul. Tapi kita butuh ya diri kita ini bukan hanya kepintaran dan kepandaian, tapi juga rahmat dari Allah, petunjuknya, barokah ilmunya, itu yang lebih penting. Dan itu yang Allah sebutkan sebelum Allah berikan wahyu, yaitu ilmu kepada Khidir, Allah berikan rahmat terlebih dahulu. Jadi lebih baik soleh meskipun kurang pinter daripada pinter tapi ahli maksiat. Ya, kewajiban kita kan nuntut ilmunya. Bukan kudu pinter kabeh. Pinter itu bonus itu. Ya, Allah kehendaki pinter. Allah enggak kehendaki arek sinau ngelembur, ya kan? Makanya kenapa Nabi SAW menjadikan absensi di waktu subuh kepada para sahabat, karena subuh sebagai petanda ketaatan, kepatuhan seorang hamba ketika diminta, apalagi laki-laki, berjamaah di masjid sholat subuhan. Rasul pengen mencari pegawai untuk merah susu kambing dan unta. Kapan? Waktu subuh. Nah ini, hari ini kadang luput. Ya, di antara rekan-rekan ada yang HRD, ada yang bagian mencari perekrutan, rekrutmen. Ya, itu kadang kan nggak pernah ada solusi. Ayo coba ini dites rosasi subuhan memburi imam persis takbiratul bersama imam. Wah itu sudah. Ya, orang seperti itu aneh boleh saiki. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi prioritas utama, insya Allah nanti dunia juga pasti. Ya, hari ini pengen tesnya enek PTA, enek macem-macem. Ya, iku buku neng Sriwedari Sandaya-andaya. Ya, iki ku pertanyaannya apa? Ngerti jawabannya wis ya. Wis ada panduannya kok. Itu orangnya sama jawabannya iso beda itu. Jawabannya apik, figurnya belum tentu. Wong iso diakali kok jawaban potensi akademik. Ya. Nah, beda dengan orang nggak bisa diakali. Ini subuhan nggak iso diakali. Ya, subuhan itu hanya betul-betul Allah berikan hidayah bagi orang-orang yang taat, punya jiwa besar, adem-adem, ya, isu-isu tangi, budalai masjid, masya Allah. Nah, ini rahmah terlebih dahulu, milladunna ilma. Nah, ini kajian kita hari ini, kita sampai di catatan ini aja. Nanti kita sambung di Selasa depan insya Allah. Dan kemudian Allah berikan ilmu dari sisi kami, yaitu kata Allah. Sampai hari ini kemudian ayat ini dipelintir, dirubah dari sisiku Allah punya ilmu khusus, tanpa sinau, tanpa nuntut ilmu, seleret langsung pinter, dikenal dengan ilmu laduni. Yaitu dari sini. Ya, lawang Nabi Musa wae berjalan dengan Nabi Yusuf mau pirang dino itu tadi.
Kuwi lho pengen ketemu Nabi Khidir untuk belajar. Lah iki malah nyuwantek, gak usah sinau, gak usah taklim, pokoknya langsung ngerti. Ya. Weruh sak durunge winarah, weruh sak jerunge karah. Waduh. Ya. Ada nih, saya punya ilmu laduni, Mas. Tiba-tiba sampean datang. Gak usah tanya mau apa. Butuhmu piro? Wes ngerti ki meh ngutang ngerti. Jebule mang kebiasaane ngono. Enggak ada, Mas. Ilmu laduni itu enggak ada. Ya, enggak ada. Itu betul-betul berangkat dari orang yang memang malas belajar. Supaya hawa nafsunya ada kekuatannya, maka memelintir sejarahnya Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir Allah paring. Lah kuwi kan nabi, lha si awake dhewe iki sapa? Kalau ada orang yang tiba-tiba Allah berikan wahyu, itu cuma nabi dan rasul. Kita nggak bisa. Abu Bakar, Umar, Yosinau. Ya, semuanya dari hamba-hamba Allah selain para nabi dan rasul itu semuanya belajar, nggak ada pakai seleret. Perlu dites yang dua ilmu laduni jak mangan. Ya, pamane kita tak jamu sampean kabeh. Ya. Sego iwak, sego daging. Nah, sing duwe ilmu laduni kon teko terakhir. Ya, engko iwake tak kekene sik, daginge tak kek sik lagi tak tutupi sego. Kira-kira ridho apa enggak deleng sampean? Loh, kok enak iwake mentungkel-mentungkel, aku kok sego putihan tok. Nah, lah ngerti, wis ketemu iki. Jarine weruh sak jerone karah. Lah wong iwak sak jerone sego mang senti wae ra budeng. Ya kan? Ini makanya. Ya, itu dusta semuanya. Kecuali kalau ada kaitannya dengan jin. Nah, itu bisa. Betul itu. Ya, kalau jin memang punya kelebihan dan itu memang Allah berikan fitrahnya. Tahu tanpa kasat matanya itu iya. Kita nggak lihat mereka masalahnya. Mereka bisa lihat kita. Ya, itu. Bedanya di situ. Tapi pada hakikatnya nggak ada ilmu laduni itu nggak ada. Ya, ujuk-ujuk pokoknya ojo nyalah nih. Ya, kui sholatnya ini neng Masjidil Haram terus jembahani barang. Padahal mbak jin iki dislampirne neng pucuk pring ngono. Ngakune sholat neng Masjidil Haram. Ya. Ngajak santri-santrinya ya di tempat-tempat maksiat, diajak mendem, dia dicukok nih ciu cukrek oplosan. Oh kita langsung tahu, kipi tuh, kok enak uang ngajak santri malah minum minuman memabukkan, ojo salah, guruku ini wali. Kui aslinya meskipun ciu, tapi lek diombe sampai tenggorokan koyo zam-zam. Ya Allah, yes. Ini semuanya dusta, demi Allah, saya bersumpah. Ya, jangan percaya dengan orang seperti itu. Ya, jangan bergaul seperti enggak. Nabi itu tetap zam-zam ya tetap zam-zam. Minuman memabukkan tetap enggak enak berubahnya. Ya. Kecuali mukjizat dari tangan beliau keluar air itu, tapi kan gak bendino. Nah ini alasannya pokoknya ojo nyalah nih, ora mendem gitu, ya kan? Iki kok sampai tenggorokan banyu putih, tapi bluek-bluek, podo ae jebule akhirnya mendem. Masya Allah. Nah ini yang disebut dengan ilmu laduni dan di dalam Islam tidak pernah ada ilmu laduni. Ya, emang nanti ujung-ujungnya sanad keilmuannya apa? Mimpi tadi Mas, angel wis. Bantah piye mimpi iso direka-reka. Aku ketemu Nabi Khidir, aku ketemu ini. Ya, itu khayalan, apa istilahnya? Sehari ini apa senengnya? Halusinasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ya, sregep tetap semangat dalam ngaji. Ya, jangan minta ladunia ya. Bahkan minta keberkahan dan karomah. Ya.
Kalaupun memang ilmu laduni itu ada dan itu bagian karomah, malah saya pribadi nggak pengen kok untuk ngono. Malah saya pengen laduni itu untuk jamaah sekalian, dalam arti apa yang kami sampaikan itu cepat dipahami. Doa itu malah saya seneng. Ya, daripada untuk saya tok, mending murid-murid saya itu malah ketika saya terangkan mudeng kabeh cepet tanggapi, lah itu malah ora apa-apa. Saya seneng. Cuma kan ya enggak seperti itu juga. Semuanya butuh proses dan istiqomah serta panduan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Waktu kami kembalikan kepada moderator dan kemungkinan kita tutup saja ya, tidak ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab.